Bunda Carmela, keluarga Rema, saya mikir juga pasti sudah tahu tentang apa itu konformitas. Tapi ini pura-pura nggak tahu ya, keluarga Rema ya. Biar saya ngomong lah. Kalau yang sudah tahu nanti boleh menyampaikan di Radio Rema ya. Kalau ada pertanyaan begitu. Nah, iya, oke ya boleh ditanyakan ya. Jadi kalau keluarga Rema ingat dengan cerita-cerita saya sebelum COVID, itu kita ingat pasti sampai hafal, yaitu bahwa anak-anak sampai usia 12 tahun itu biasanya masih sama orang tuanya, masih lekat, attachmentnya itu lekat banget gitu. Attachmentnya lekat nih bahasanya gimana ya, banyak masih attachment lah ya. Nah, tetapi ketika usia 13 itu justru yang sehat, remaja itu melakukan dua perjalanan. Dua perjalanan apa nih? Perjalanan yang pertama menjauhkan diri dari orang tua. Jadi bukan menjauhkan musuhan itu bukan ya, tetapi dia berusaha untuk berjalan keluar dari orang tua supaya mendapatkan wawasan yang lebih baik. Kalau dengan orang tua terus kan nggak tambah-tambah pengalamannya. Nah, itu gerak yang pertama, gerak menjauh dari orang tua. Dan gerak kedua adalah mendekati dengan teman-teman atau orang dewasa yang lain. Nah, biar wawasannya itu luas gitu. Nah, dua gerakan ini harus bareng, meninggalkan orang tua dan diterima oleh teman-temannya. Nah, kalau salah satu gerakan itu tidak ada, jadi dia sudah terlanjur ya, sesuai usianya dia meninggalkan orang tuanya, tetapi kemudian teman-temannya menolak. Nah, ini jadi masalah. Nah, supaya tidak menjadi masalah ke depannya, maka remaja ini harus diterima kan? Nah, untuk bisa diterima, maka harus melakukan konformitas. Itu definisinya. Definisi yang mungkin tidak terlalu teoritis, ini praktisnya seperti itu. Jadi kalau sudah ninggal orang tua sama teman-temannya nggak diterima, itu udah di awang-awang itu. Di orang tua, di tengah-tengah repot ya itu. Nah, itu dia Jumat Agung itu ya, tidak di surga, tidak di bumi, itu sesuatu keadaan yang sangat, betul Bunda Carmela tadi, sangat menyedihkan. Maka remaja harus melakukan konformitas kepada teman-temannya supaya diterima lah. Kalau dia nggak mau konformitas ya nggak diterima. Nah, kalau sampai dia tidak diterima, maka kedepannya dia akan menjadi tidak percaya diri karena kemudian dibully dan sebagainya. Maka konformitas ini diperlukan remaja. Saat kapan? Tadi itu. Yang kedua, remaja harus mengubah perilaku atau pandangannya sesuai dengan kelompoknya. Nah, jadi misalnya kalau di rumah misalnya nih tidak boleh makan kerupuk. Nah, misalnya begitu demi kesehatan. Batuk, kerupuk batuk, gerimis pilek. Waduh, jangan mamahnya ini ya. Terus dia keluar dari rumah untuk bersatu, karena ini usia remaja, maka dia harus bersatu dengan teman-temannya, melakukan konformitas. Kalau gerakan ini, dalam gerakan konformitas ini remaja tidak menyesuaikan, dia akan ditolak. Nah, perasaan ditolak itu sungguh menyedihkan. Tadi di orang tua tidak, di teman-teman tidak. Lah itu keadaan yang sangat menyedihkan. Maka perlu melakukan konformitas, Bu. Yaitu mengubah gitu Bunda Carmela, mengubah perilaku dan pandangan supaya tidak dianggap wagu gitu. Tidak dianggap wagu oleh lingkungan ya. Nah, itu tadi masalah kerupuk itu. Kok kita nggak ikutan? Nah, kan aneh. Wong remaja sekarang lagi ngetren makan apa ya Bunda Carmela? Bunda Carmela lebih tahu tuh. Lagi ngetren apa? Nah, kimchi ya. Lagi makan kimchi atau apa itu loh Bu. Kalau di tempat-tempat itu ya Bunda Carmela, minuman apa baru, wah langsung antri para remajanya. Terus kita sebagai remaja, enggak, aku nggak mau lah, kan wagu lah, nanti jadinya dibully dan tidak konform dengan kelompok itu, seperti itu. Oh ya, bisa saya gudeg aja lah, kan beda banget. Nah, ini keluarga Rema yang terus saya sampaikan bahwa kalau tentang perilaku yang tidak prinsip, biarkan remaja kita konformitas dengan teman-temannya.
Itu penting, jangan wagu. Wong namanya bareng-bareng teman-teman lagi bilang Bunda Carmela bilang makannya kimchi Korea, kok anak kita nggak usah, bawa bekal aja dari rumah. Nah itu kan malu-maluin gitu loh. Wong teman-temannya beli di kantin. Ini pas nanti setelah COVID selesai atau sebelum COVID ya. Sekarang jangan dulu ya begitu, tapi orang tua harus juga memahami bahwa remaja itu perlu konformitas dalam hal perilaku, tentu yang tidak prinsip yang tidak berbeda dengan keluarga gitu. Itu perilakunya. Iya. Iya. Konformitas. Tidak. Terus jadi ikut-ikutan. Iya, 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 iya. Niru ya. Iya, memang begitu. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial, jadi pasti ingin diterima oleh teman-temannya. Nah, untuk diterima oleh teman-temannya, dia melakukan konformitas. Nah, ini yang kemudian tadi yang Bunda Carmela mungkin yang di IG Live tidak mendengar suara saya, mendengar suaranya Bunda Carmela secara jelas seperti saya ya, karena Bunda Carmela ada di Zoom, gitu, maklum ya. Nah, saya ulang nih pertanyaan Bunda Carmela. Bunda Carmela mengatakan bahwa apakah bisa kita itu terpengaruh dengan lingkungan, kemudian pendapat kita jadi berubah. Dalam penelitian-penelitian memang begitu. Maka kepribadian seseorang saat sendiri dengan kepribadian seseorang saat bersama dengan kelompok itu beda. Beda loh Bunda Carmela. Misalnya mahasiswa aja ya. Mahasiswa ketika sedang berkelompok gitu ya, ketika sedang bersama-sama ditanya, seneng nggak sama Bu Ekstin? Terus satu orang, padahal di balik layar Bu Ekstin sudah bilang ke mahasiswa ini, nanti kalau ditanya seneng nggak sama saya, ngomong seneng loh ya. Gitu ya. Nah, nanti anak ini dimasukkan dalam kelompok, di dalam kelas. Terus Bu Ekstin nanya, seneng nggak sama Bu Ekstin? Nah, orang ini bilang, seneng banget. Terus yang lain lihat, oh ya seneng, padahal benci. Nah, itu bisanya tahu kita bahwa kepribadian mereka berbeda, itu kita pecah kelompoknya. Begitu dia sendiri-sendiri, baru jujur. Nah, maka terjadinya demo-demo itu, apakah masing-masing pribadi tahu yang didemokan? Belum tentu loh. Ya, belum tentu, tapi ikut-ikutan. Pokoknya salibkan dia. Wah, nggak ngerti soal apa ya itu. Wah, pokok tiru-tiru, salibkan dia gitu. Hosana? Apa ya itu artinya? Wis pokoknya ikut aja hosana. Tapi begitu mereka sendiri-sendiri ditanya, apakah betul kata-katamu tuh hosana? Oh, baru kemudian berpikir ini, oh ya enggak deh. Apakah kamu seneng dengan Bu Ekstin? Enggak deh, benci banget. Nah, baru ketahuan Bunda Carmela. Jadi kalau kita kepengen hati-hati, kalau kepribadian dalam suatu kelompok itu berbeda dengan kepribadian dia ketika sendiri. Waspadalah itu. Maka kalau kita kepengen ini Bu, kepengen tahu ya keluarga Rema bagaimana cara berpikir seseorang, itu jangan pada saat di kelompok. Itu kalau zaman dulu kalau ada kerumunan itu dipecahnya pakai pasukan kuda. Jadi tentaranya apa polisnya naik kuda, pecah semua tadi. Nah, ketika pecah ditanya, benci nggak kamu sama pemimpin hari ini? Oh enggak, saya nggak benci. Nah itu loh. Nah, tadi kok kamu ngomong benci? Nah, karena di dalam kelompok. Gitu Bunda. Ya. Ya. Hosana. Iya. Anak Daud bukan bukan Patudu ya Bu. Tak pikir anaknya Pak Daud itu Patudu. Ya, jadi ya betul. Ya, kalau kita tanya, makanya Tuhan kan nggak GR.
Tuhan Yesus kita kan nggak GR. Alah mau dihosana-hosanai, untuk bahasa saya ya. Terserah mau dihosana-hosanai, terserah gitu loh ya kan. Jadi Tuhan Yesus nggak GR. Wih, semua orang senang sama aku. Oh, Tuhan cuek aja. Tuhan menghargai, tetapi nggak GR gitu loh. Nggak GR, karena ngerti ya yang dalam kelompok. Termasuk ketika salibkan dia, Tuhan juga nggak membenci, ya kan? Karena Tuhan tahu, ini karena pendapat kelompok. Itu kalau dari sisi saya mengatakan ya Tuhan tidak benci pada seseorang. Aku benci sama Petrus, enggak. Karena Tuhan tahu itu di dalam kelompok manusia memang begitu. Keren ya Tuhan Yesus ya. Nah, ya. Iya. Nah, pembimbing remaja ini. Betul, konformitas ya. Ini Pak Sain Bu, sebentar. Ini Pak Sain, seorang guru dari Parakan ya, mengatakan Parakan. Selamat sore Pak Sain, itu kata Bunda Carmela ya. Betul katanya, memang sekarang tidak boleh berkelompok. Kecuali kalau nyanyi ya Pak Sain, karena Pak Sain seperti Bunda Carmela pinter nyanyi nih ya. Pak Sain selalu mengatakan, ayo dong nyanyi bareng tapi sendiri-sendiri gitu ya. Oh langsung ketok palese ya Pak ya, langsung ketok palesnya ya gitu ya. Ketika sendiri-sendiri ketahuan gitu loh bagaimana pribadiannya. Ketika berkelompok sulit gitu, maka kita perlu waspada ya gitu ya. Iya. Ya. Jadi yang di radio, yang ada di Instagram saya, yang ada di radio ini sedang mendengarkan lagu, ya. Jadi silahkan melihat lebih utuhnya karena ini pakai Zoom, jadi dan saya pakai headset, jadi tidak bisa mendengarkan suara di radio. Nah, kalau ingin mendengarkan, silahkan di www.remaradio.com, itu bisa di sana. Nah, yang ada di sini boleh loh kalau mau bertanya. Jadi tema hari ini tentang konformitas remaja, ya. Nanti ada pertanyaan dari Inet Jen. Jangan kemana-mana dulu ya Inet ya Jen ya. Nanti ada pertanyaan. Kalau misalnya seorang remaja lebih nyaman berkomunikasi dengan teman-teman online-nya daripada teman-teman sekolahnya, kira-kira sebabnya apa ya Bu? Dan solusinya seperti apa? Jadi jangan kemana-mana dulu, tunggu dulu ya. Habis ini ada lagu ya. Tunggu sebentar ya. Ini, nah baru lagu. Kira-kira 1 menitan ya, sebentar. Boleh kalau mau bertanya dulu. Tidak saya matikan live-nya. Oh masih 4 menit. Kalau masih 4 menit berarti ya standby ya Inet ya. Ini saya matikan dulu siaran ini live-nya. Nanti 3 menit lagi gabung lagi ya. Oke ya. Baik ya, karena di radionya nggak denger ini lagunya. Oke ya. Ya, tadi ada pertanyaan, tetapi sepertinya Inet Jen yang tadi bertanya, Inet Jen saya tulis belum gabung di live saya, nunggu sebentar berarti. Nah, berarti kita jawab yang lain dulu. Ya, tadi masalah di tempat Bu Carmela belum ada ya Bu. Jadi kita lanjut. Jadi saya mana tadi ya? Jadi orang tua harus malah mendorong anak-anaknya untuk bisa menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebayanya. Jadi jangan malah bangga kalau anak 13 tahun ke atas masih nempel sama orang tuanya. Oh nempel boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi terus banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa dia lakukan bersama teman-temannya. Nah jadi silahkan keluarga Rema bangga nih kalau teman-teman ada yang ngajak nge-zoom anak kita, ngajak Google Meet, itu jangan dilarang gitu. Itu berarti anak kita cukup disukai oleh teman-temannya. Jadi kalau pulang sekolah nih keluarga Rema nih ditanya, nggak cuma pelajaran, tapi tadi kamu istirahat gimana ceritanya? Habis pulang sekolah ngapain? Kalau nggak COVID loh ini, dan nanti setelah itu ya,
Nah, dan anak-anak akan cerita, tadi setelah pulang sekolah, aku diajak temenku makan bakso, gini. Lah, itu berbahagialah kalau seperti itu. Jangan terus malah bangga, pulang sekolah nggak ngapa-ngapain, hanya nunggu papa mama jemput. Lah, ini kita perlu waspada. Gitu ya, karena sudah saatnya dia sama temen-temennya. Maka kalau di gereja-gereja, nah ini Pak Sain ya, di gereja ada nggak Pak Sain? Pak Sain ini salah seorang majelis jemaat Bukarmela, jadi saya mau nanya sekalian. Itu ya, ada komisi anak muda, bisa di masing-masing gereja beda namanya ya, saya kurang hafal. Ada komisi remaja, ada youth, ada apa lagi ya, betul ya. Nah, di situ silahkan orang tua untuk mendorong anak-anaknya untuk melakukan kebaktian atau ibadah gitu, kebaktian ini ke kelompok-kelompok yang sesuai usianya. Kan ada online-nya juga, jadi didorong gitu. Jangan positif itu ya, kita belum sampai ke sana ya. Kita ngomong yang mau negatif dulu. Ya. Nah, sebelumnya mungkin saya cerita bentuknya dulu Bu, belum ke negatif ya. Jadi bentuk konformitas tadi intinya pokoknya orang tua harus menyadari bahwa perilaku lekatnya anak itu berubah seiring dengan usianya. Jadi kalau dulu waktu masih kecil, berbahagialah kalau anak-anak itu lekat sama kita, sehingga kalau dia tuh kalau sama orang lain nggak mau tuh kita harus bahagia. Karena misalnya contoh nih, waktu awal-awal masuk sekolah, nah ini ada beberapa yang mungkin anaknya mau masuk ke sekolah, nanti di hari-hari pertama anak itu nangis, bersyukur ya Bapak Ibu, jangan panik ya Bapak Ibu ya, bersyukurlah, berarti anak-anak kita senang dengan mama papahnya, perilaku lekatnya bener nih. Nah, tetapi nanti setelah ketika dia usianya bertambah, perilaku lekatnya ganti. Jadi kalau sama papa mamahnya sampai usia 12 tahun, setelah itu orang tua harus perlu waspada kalau anaknya masih nangis, kalau papa mamahnya pergi. Nggak ada malah kalau sekarang ya. Nah, ada nggak Bapak Ibu papa mamahnya pergi, anak remaja nangis, malah kebeneran gitu ya. Nah, tapi kebenarannya ini lekatnya harus bersama dengan teman-teman seusianya ya, tentu saja gitu. Nah, ada 3 bentuk lah minimal, 3 bentuk dari perilaku konformitas ini. Anak bisa lekat dengan kelompok remaja dengan 3 bentuk. Yang pertama adalah yang over, apa ya istilahnya ya, over tuh misalnya sangat nurut pada kelompoknya. Jadi sampai dia tuh kehilangan identitasnya. Sampai apa-apa ikut, loh, temennya merokok ikut, temennya apa ikut, saking nurutnya gitu ya, itu over banget itu. Nah, ada yang ditolak. Nah, ada konformitas remaja kita berusaha untuk konformitas kepada teman-temannya, tapi ditolak. Nah, ini kasihan banget ini. Ditolak juga jangan harusnya. Nah, karena ditolak karena wagu itu bahasa Jawanya ya. Wagu. Mau berusaha sama, tapi mungkin ada ya, betul ya, ada keanehan perilaku. Dia nggak apa-apa gitu, dia nurut sama kelompoknya, tapi ada keanehan perilaku yang membuat teman-temannya aneh. Nah, ini yang perlu orang tua sikapi. Jadi buatlah remaja kita jangan terlalu berbeda dengan teman-temannya, khususnya dalam hal perilaku dan penampilan keluarga Rema. Ini untuk remaja nih ya. Jadi orang tua harus bijak untuk memasukkan anak ke sekolah. Yang sebelum COVID saya pernah cerita nih loh keluarga Rema. Jadi kalau kita mau memasukkan anak kita ke sekolah tertentu, itu kita harus amati cocok gak kondisi keluarga dengan sekolah tersebut. Jangan sampai saya punya anak, keluarga saya biasa memasukkan sekolah ke sekolah yang sangat elit Bunda Carmela. Di sana teman-temannya aja nggak pakai seragam. Ini nggak ada, sini saya contoh ngarang aja, nggak pakai seragam, bajunya baju pesta semua kalau sekolah. Misal nih, pokoknya baju bermerek gitu ya, pakai baju bermerek semua. Sementara anak saya nggak pernah pakai baju bermerek. Ini perlu diperhatikan loh. Jangan orang tua abai soal ini. Nggak apa-apa lah, biar anak bisa belajar menyesuaikan. Remaja masih perlu dibantu untuk menyesuaikan. Nah, untuk hal-hal seperti ini, orang tua harus berusaha supaya si remaja ini tidak terlalu berbeda dengan teman-temannya. Jadi konformitasnya itu mulus gitu. Walaupun remaja itu nurut, tapi kalau aneh, nah, ada loh sekolahan yang merek handphonenya beda aja dibully kok temennya ini.
Nah kan kasihan ya keluarga Rema, ini perlu dibantu, jadi ditolak. Atau ada sesuatu perilaku-perilaku karena ada tanda kutip gangguan-gangguan perkembangan. Nah ini silakan orang tua untuk mengajarkan kepada anak supaya perilakunya nggak aneh. Itu Bu, kenapa ditolak? Walaupun anaknya ini mau konformitas, tetapi ditolak. Karena apa? Perilakunya aneh. Nah ini yang saya sering sampaikan dulu, kita orang tua harus mengajarkan supaya perilaku anak kita tuh nggak aneh. Walaupun aneh, jadi contohnya gini keluarga Rema. Yang saya pernah saya cerita di keluarga Rema, saya ingat nih berpuluh-puluh tahun yang lalu kayaknya ya. Jadi anak saya itu suka nangis waktu masih kecil. Nah, ini dengerin kayak nanti ya. Anak saya suka nangis kalau di sekolah. Padahal sudah kelas 7, kelas 1 SD umur 7 tahun. Nah, kalau dia nangis di kelas, maka teman-temannya akan menganggap ini aneh. Betul ya Bunda Carmela? Tiba-tiba nangis. Nah, walaupun sesenya itu konformitas dengan kelompok, tetapi perilakunya aneh, ditolak. Mungkin anak-anak nggak sekedar tidak langsung menolak, tapi kemudian agak dibully begitu. Nah, padahal dia nangis. Nah, orang tua harus memberikan solusi. Gimana caranya supaya sesenya itu lega, bisa nangis, tapi nggak dianggap aneh. Ayo, gimana keluarga Rema? Gimana nih? Kalau saya caranya tergantung dari masing-masing anak. Tapi misalnya yang pernah saya sampaikan di keluarga Rema loh, anak saya yang bungsu ini senang sekali utak-atik gitu loh, kertas lipat-dilipat begitu ya. Nah dia senang sekali nulis surat. Nah jadi saya bilang ke anak saya supaya dia plong, nangis itu boleh, segala usia itu boleh nangis, nggak ada yang bisa menghambat kita menangis misalnya ya. Kalau mau nangis ya nangis aja, karena saya tahu kondisi anak saya ini kalau semakin dibilang jangan nangis malah nggak mau sekolah, malah nangis. Iya dilarang malah nangis. Nah jadi saya bilang nangis itu boleh-boleh aja. Nah tapi tulis surat dulu sama Bunda Carmela, misalnya gitu, gurunya Bunda Carmela misalnya tulis surat dulu, Bunda aku mau nangis. Nah dia kan senang tuh tulis surat tuh. Ketika dia menulis surat, teman-temannya tidak menganggap anak saya ini aneh, karena dipikirnya kan kegiatannya sama nulis seperti yang lain. Keluarga Rema bisa menangkap ya maksud saya ya. Jadi kegiatan dia sama dengan kegiatan teman-temannya, nggak aneh kan? Nah terus saya bilang, habis tulis surat sampaikan ke guru. Nah anak-anak teman-temannya juga nggak tahu dia ngapain ya maju nyerahin surat, dipikirnya nyerahin apa tugas begitu. Nah jadi nggak aneh, padahal nangis. Nah Bunda Carmelanya baca surat anak saya bilang, oh ya boleh sebentar ya Bunda Carmela jelasin ini sampai selesai dulu, habis itu boleh yang ditulis ini boleh. Jadi anak saya lega ya kan, Bunda Carmelanya juga tidak repot karena harus membuat anak saya tidak menangis, teman-teman tidak menganggap aneh. Ini supaya anak kita tidak dibully. Nah kalau anak kita terlalu dibully, nanti kedepannya nggak baik. Jadi itu dua golongan itu ya.